Ya, hari ini saya Maji Ahmad selaku kuasa hukum saudara Yasmin Komar Wolfgang hari ini memenuhi panggilan persidangan pertama ya dari pengadilan Cibinong, mana telah kami ajukan gugatan pertanggal 3 Mei 2024. Ya, hari ini tanggal 22 Mei ya, tepatnya kita memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan sidang pertama ya dari yang kita gugat adalah saudara Aditya Warman alias Aditya Joni. Tadi kami sidang pertama sudah memenuhi dari syarat formil dari gugatan semua, tetapi karena alamat dari tergugat ternyata sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan agama, ternyata sudah pindah. Nah, tentunya kami akan saudara berdiskusi apakah nanti kita akan mencoba memperbaiki atau mencabut gugatan dahulu, karena setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan, tergugat ini alamatnya sudah pindah. Kita akan mencari tahu alamat yang baru. Adapun klien kami juga tidak akan mempersulit juga ya, dan tidak akan menjelek-jelekan satu sama lain atau hal-hal yang dapat mempersulit. Tentunya kami tadi majelis hakim menyarankan untuk mencari alamat tergugat yang baru. Padahal juga di media dari kuasa hukum atau dari saudara tergugat sudah mengetahui bahwa akan adanya gugatan, bahwa alamat gugatan pun juga sudah sesuai dengan KTP tergugat. Ya, seperti itu. Memang sebenarnya untuk alamat sendiri dari kliennya Maci sendiri itu tahunya di mana dan ada berapa rumah mungkin yang diketahui? Ya, setahu klien kami, saudari Yasmin, dia sudah mengetahui alamatnya seperti yang sudah ada di gugatan sesuai KTP juga ya, dan sudah ada juga komunikasi antara penggugat dan tergugat tentunya. Tetapi saat tadi di persidangan alamatnya sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Cibinong, ternyata sudah pindah tanpa diketahui klien kami, seperti itu. Terkait masalah perceraian sendiri, pokoknya apa sih Kak, Mas? Ya mengenai pokok-pokoknya saya belum bisa berkata terlalu jauh, karena ini kan masih persidangan pertama dan kita akan coba diskusikan dengan klien apakah akan kita cabut dulu atau kita akan perbaiki mengenai alamat sambil kita mengetahui alamat yang sebenarnya dari tergugat. Tetapi kalau mengenai alasan-alasan perceraian seperti yang sudah diatur ya oleh pasal 19 PP 9 tahun 1975 junto pasal 116 kompilasi hukum Islam. Di situ menurut saya sudah ada memenuhi syarat-syarat alasan untuk melakukan gugatan perceraian. Tapi kamu sudah yakin ya sih dengan pilihan kamu untuk menggugat Aditya Babi anak masih kecil? Seperti apa ya? Ya banyak ya alasan kenapa aku cerai. Pasti bukan hal yang mudah, tapi alasan aku cukup kuat. Dan aku juga sama adik hubungannya baik-baik aja. Kita nggak ada masalah apa-apa, dan anak juga aku nggak batasin sama sekali. Dia ketemu. Yang paling fatal tuh apa sih Yasmin, kalau boleh tahu? Mohon maaf ya untuk saat ini aku nggak bisa ngasih statement karena aku nggak pengen menjelekkan. Tapi kamu sendiri sudah bisa rumah sudah berapa lama? Udah lama banget, dari tahun 2020. Desember 2023. Masih ada komunikasi masih sama Aditya? Masih, karena kayak aku bilang tadi, aku juga nggak batasin dia buat ketemu anak. Pasti di sana kita harus komunikasi saat dia pengen ketemu anak. Untuk masalah nafkah mungkin tidak dengar tidak dinafkahi itu benar nggak sih? Kalau untuk anak ya pasti ada ya. Tapi ada tetap nggak buat dinaikkan? Ya, ini karena masih persidangan awal, nantilah kan nanti masih ada agenda-agenda
belum mengetahui nih alamat sebenarnya yang ternyata sudah pindah ya, dan tidak memberitahu penggugat juga. Sedangkan kemarin saya lihat dari yang bersangkutan juga sudah mengetahui dari adanya gugatan ini, dan masih suka WA-WA juga kan, tapi tidak memberitahu ya. Tapi bertanya masalah alamat ke Adit ketika gitu. WhatsApp. Nantinya dari klien akan coba berkomunikasi sekarang alamatnya di mana gitu. Terus sejauh ini belum ya. Tapi Yasmin sini nggak tahu kalau Adit sudah pindah rumah gitu. Kayaknya berarti kemarin ke Malaysia itu emang karena ada masalah ya, atau pulang kampung aja? Itu juga iya, tapi alasan utamanya itu karena aku udah hampir 3 tahun nggak pulang ke Malaysia. Jadi sekalian anak aku juga ketemu keluarga besar aku di Malaysia. Selama ketemu sama anak sendiri, si Adit di mana dan mungkin Pernah menyusul bertanya nggak? masalah di mana tinggal. Selama ketemu anak itu di mana dan mungkin pernah menanyakan masalah tinggal. Kalau ketemu anak itu pastinya yang dekat dengan aku ya, kayak tapi tergantung juga kadang-kadang kalau ketemunya tuh kayak di mall gitu, yang ya antara kita berdua lah titik tengahnya. Mungkin dengan tidak memberikan alamat, dia tidak ingin untuk bercerai dengan kamu atau seperti apa sih? Nah itu Kita tidak bisa berandai-andai ya, coba nanti coba kita komunikasikan dan coba tanyakan mungkin dari prinsipal langsung kepada penggugat ya. Itu intinya dari klien saya juga tidak ingin saling menjelekan dan masih ingin baik-baik saja, tapi tekadnya memang sudah bulan untuk bercerai. kayak sering penyebab perceraiannya apakah ada salah satu karena Adit yang masalah Yang fatal apa sih mungkin Kak? Ya sebetulnya bisa dilihat ya di itu di nanti ada di kompilasi hukum Islam mengenai alasan-alasan perceraian di PP 9 tahun 1975, dan itu sudah ada di salah satunya alasan-alasan dari bercerai, dan gugatan itu kan juga sudah diterima, cuman karena alamatnya saja, karena dari tergugat juga selalu komunikasi sama penggugat tapi tidak memberitahu. Kita kan berdasarkan alamat KTP dan keterangan dari prinsipal atau penggugat juga, alamatnya memang tertanya di situ. Coba kita ternyata pas dipanggil secara patut oleh pengadilan agama, ternyata sudah pindah. Yasmin, Berapa lama buat Tuntutannya melakukan sendiri ada hati? hasil apa? Ya Turun gini juga. masih terlalu jauh, yang jelas klien kami yang anaknya masih umur 1 tahun ya, tentunya itu kan hak asuh, tentunya lebih besar lagi. Yasmin, selama bulan Desember ini kalau boleh tahu, mohon maaf gitu, sudahkah menalak gitu secara Islam gitu dari Kak Adit? Sudah, itu per kapan Kak? itu buat sidang aja. Yang jelas Kayaknya berapa lama sih memantapkan hati buat berpisah? Yang penting yang pasti aku udah lama ya, karena ini bukan hal yang Jadi pertengahan 2023 kah atau akhir? ya sekitar Berarti dia udah pertengahan 2023 udah mulai ada keinginan untuk berpisah gitu. Jadi pertengahan 2023 udah ada keinginan untuk berpisah kah? Jadi di akhirnya ya karena sudah ada kisah rumah juga kan. Dan kemarin kisah rumahnya pun juga saat alamatnya yang sudah kita lakukan gugatan kan, seperti itu sudah sesuai sebenarnya gugatannya. Cuman tidak diberitahu saat adanya perpindahan rumah. Jadi majelis minta tim kuasa hukum dan juga mencari tahu alamat yang asli, karena sudah dilayangkan secara patut dan sudah didatangi, ternyata sudah pindah. Yasmin, kamu sendiri kontak sama Adit itu sekarang sudah dari kapan sih Kak? Boleh tahu? doain ya insya Allah. Baru apa sudah? Apa yang membuat kamu berhijab saat ini dengan datang ke Sudah pernikahan bikin itu lama, sejak Kak? kapan? Ya karena sebenarnya pengennya lama ya, cuman ya belum mantap lah.
Yasmin katanya ada orang ketiga, benar nggak sih? Keluarga aku sebetulnya support aja apa yang aku mau lakuin gitu loh. Jadi mereka nggak bisa terlalu kayak ngasih apa ya, intinya mereka support aku aja. Lanjutan sidangnya kapan Maci dan tanggal berapa? Ya nanti kita akan sampaikan ya kalau sudah kita mengetahui alamatnya, dan mudah-mudahan jadi untuk tergugat juga tidak mempersulit, karena ini kan hanya permasalahan alamat dan memang sudah ini ya komunikasi baik ya, memang dari penggugat juga sudah mantap untuk bercerai juga. Semoga tidak dipersulit dan lebih mengedepankan nanti untuk mempersatukan anak. Dari Yasmin sendiri yang ingin disampaikan nggak sih mungkin untuk Adit nih, untuk bisa tahu alamatnya, untuk tidak mempersulit nanti proses perceraian? Ya kalau soal itu sih